Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya Yudhistira Ardana akan mencoba menerangkan atau menjelaskan tentang pengantar metode penelitian. Jadi, apa saja yang dibahas dalam materi pengantar metode penelitian? Kita lanjut ke slide berikutnya. Ada kalimat di sini, mengapa harus meneliti? Oke, kenapa sih kok banyak orang itu ingin meneliti? Pasti ada sebabnya. Apa sebabnya? Ternyata di sini ada kalimat. Pada dasarnya tidak semua yang terjadi di dunia ini akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan yang diharapkan. Berarti di sini ada permasalahan, ada ketidaksinkronan yang terjadi. Nah, ini akan menjawab pertanyaan ini. Mengapa harus meneliti? Artinya apa? Ada sebuah masalah yang harus diselesaikan dan dicari jawabannya. Itulah alasan mengapa harus melakukan yang namanya sebuah penelitian. Sebab jika ada beberapa orang yang mengklaim sesuatu tanpa adanya bukti yang otentik itu bisa jadi hoax dalam era sekarang ya. Jadi mengapa harus meneliti? Artinya jika ada informasi yang belum jelas, kita harus teliti dulu apakah benar seperti itu ataukah tidak. Karena di sini ada kalimat, pada dasarnya tidak semua yang terjadi di dunia ini akan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dan yang diharapkan. Artinya ada miss di sana antara harapan tidak sesuai dengan yang ingin dicapai. Jadi itulah mengapa harus meneliti. Intinya karena ada permasalahan. Nah, ini kok bisa penelitian itu bermula dari yang namanya masalah. Kembali lagi ke kalimat tadi ya, bahwa ternyata banyak sekali antara teori dengan kenyataan itu berbeda realitanya. Contoh, kalian kuliah, kalian mempelajari seluruh teori-teori tentang ekonomi, seluruh teori-teori yang terkait dengan syariah. Tetapi nanti pada kenyataannya, pada kehidupan real, pada ketika mahasiswa sudah lulus, pasti tidak banyak teori yang kita pelajari itu aplikasinya tidak sesuai dengan dunia nyata. Nah, itulah yang namanya ada masalah. Loh, contoh, apakah sampai saat ini teori permintaan itu masih cocok digunakan? Nah, ini yang harus diteliti apakah benar. Karena teori permintaan dan teori penawaran itu berdasarkan asumsi ceteris paribus, di mana indikator atau faktor atau variabel lain itu dianggap tetap, ya, dianggap sama nilainya. Apakah itu masih layak diterapkan di dunia nyata? Nah, ini tugasnya. Itu nanti akan timbul yang namanya permasalahan. Jadi inti daripada penelitian itu bersumber dari masalah. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan awal di Zoom, untuk menentukan saya ingin melakukan sebuah penelitian, itu yang dicari adalah masalahnya terlebih dahulu. Ada fenomena apa yang terjadi yang up to date, yang masih hangat. Nah, itu nanti bisa dijadikan sebagai suatu penarikan judul dalam melakukan suatu penelitian. Jadi ini ya, inti daripada mengapa sih harus melakukan penelitian, karena memang pada dasarnya banyak sekali teori yang nantinya tidak tetap pada tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga di sana ada yang namanya masalah atau gap, dan itu yang harus kita teliti, kita uji kebenarannya. Jangan sampai nanti kita hanya berdasarkan asumsi, karena kalau berdasarkan asumsi ini bisa nanti menimbulkan hoax, ya, menimbulkan hoax. Jadi hati-hati terkait dengan ini ya, pembuatan penyimpulan dari suatu permasalahan. Jadi memang kita harus meneliti terlebih dahulu apakah benar masalah itu disebabkan oleh faktor X atau faktor yang lainnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi dari penelitian yaitu merupakan alat untuk menghilangkan prasangka dan kepicikan etnosentrisme
menjadikan profesionalisme dan lain-lain. Nah, kenapa di sini ada kalimat kepicikan etnosentrisme? Biasanya etnosentrisme itu terkait dengan membanggakan diri sendiri dan membanggakan pendapatnya diri sendiri tanpa memperhatikan pendapatnya orang lain. Itu namanya etnosentrisme. Artinya ada kepercayaan yang berlebih. Jadi seandainya saya kok menjustifikasi, oh penelitian itu salah, yang benar itu punya saya. Nah, saya tidak bisa seperti itu. Jadi itu harus benar-benar dilakukan penelitian. Kira-kira penelitian saya dengan penelitian yang terdahulu kok hasilnya beda, kita cross-check lagi. Apakah memang permodelan yang saya gunakan salah, ataukah dalam pengambilan data yang salah, atau seperti apa? Itu harus diteliti sehingga itu menghilangkan sifat prasangka ya, prasangka buruk. Wah, dia mentang-mentang sudah doktor, terus semena-mena dengan bawahannya, oh dia mentang-mentang sudah profesor. Tidak, tetapi kita harus meneliti terlebih dahulu. Nah, itu kenapa alasannya kita harus meneliti, karena biasanya antara keinginan itu berbeda dengan realita yang ada, artinya tidak sesuai ketika kita terapkan di dunia nyata ya. Makanya kita harus melakukan yang namanya suatu penelitian. Lanjut ke slide berikutnya. Ini tadi ya sudah dijelaskan bahwa yang pertama kita harus cari adalah, bukan cari sebenarnya, kita harus lihat ya, ada permasalahan apa di sana sehingga kita penting atau tingkat urgensinya sebesar apa sehingga kok saya harus meneliti masalah tersebut. Nah, ini adalah patokan mahasiswa untuk membuat suatu judul sebenarnya, untuk memilih suatu judul. Jadi dilihat dulu akar permasalahan dan urgensinya seperti apa. Kalau memang harus diteliti, maka selayaknya segera diteliti. Yang pasti ketika ada masalah itu pasti harus segera diselesaikan, karena kalau tidak segera diselesaikan maka akan timbul permasalahan-permasalahan yang lainnya. Dan kenapa kok kita nih ya, we do research, kenapa kita harus melakukan penelitian? Yang pertama, selain masalah ternyata ada juga hasrat ingin tahu. Jadi sebagai contoh, kok dia atau mungkin kok teman kita bisa ya mendapatkan nilai A. Jadi supaya tidak berprasangka buruk, kita harus benar-benar meneliti, melakukan pengamatan apakah dia belajar dengan tekun, ataukah dia menggunakan dukun, ataukah memang dia mencontek ketika ujian. Nah, itu benar-benar kita teliti sehingga kita mendapatkan kesimpulan yang benar-benar real dan nyata tanpa adanya asumsi-asumsi menurut kita yang tadi saya katakan dengan kalimat etnosentrisme. Jadi di sini ya, adanya hasrat ingin tahu nih karena nih ya, we do the research. Buat apa sih saya itu riset? Ya, ternyata adanya hasrat ingin tahu. Terus yang namanya riset itu nanti akan ada yang namanya metode ilmiah, metode non ilmiah, dan adanya metode ilmiah. Nah, perbedaannya di mana nanti akan saya berikan contohnya. Jadi nanti di sini ya, setelah kita melakukan penelitian seperti tadi saya contohkan, mahasiswa itu kok bisa dapat nilai A terus ya, padahal dia rajin ikut UKM, dia rajin ikut kegiatan BEM, dia rajin ikut kegiatan kemahasiswaan. Terus kapan belajarnya? Nah, kita coba cari menggunakan metode non ilmiah dan metode ilmiah. Yang menggunakan metode non ilmiah ini bisa jadi yang saya jelaskan menggunakan asumsi-asumsinya sendiri tanpa melakukan penelitian. Sedangkan menggunakan metode ilmiah berarti kita benar-benar merujuk menggunakan dasar metode ilmiah, seperti kita harus melakukan pengamatan. Kita harus melakukan pengamatan itu tidak hanya sekali tapi berkali-kali untuk menjawab permasalahan ya, permasalahannya. Karena kan kita tadi sudah sepakat kok bisa ya mahasiswa si A itu bisa dapat nilai A terus padahal dia selalu aktif dalam bidang kemahasiswaan. Kapan dia belajarnya? Bisa jadi kalau menggunakan metode non ilmiah itu pasti akan menjawab, wah dia pasti mencontek, wah dia pasti dapat bocoran, wah karena dia dekat dengan dosennya. Nah, itu menggunakan metode non ilmiah berdasarkan asumsi biasanya. Tetapi jika menggunakan metode ilmiah, kita harus lihat dulu subjek yang mau kita teliti ya, objeknya. Jadi si A itu tiap hari ngapain, apakah catatannya penuh, terus setelah pulang organisasi, apakah tidur, apakah belajar. Nah, itu kita teliti sehingga untuk menyimpulkan masalah, sehingga untuk mencari jawaban tersebut kita dapat menjawabnya secara ilmiah, tidak secara sembarangan alias non ilmiah.
Jadi di sini ya, tujuannya adalah mencari solusi. Mencari solusi dari apa? Ya itu tadi, keingintahuan kita ya. Kira-kira kok bisa sih si A ini dapat nilai A padahal dia rajin ikut kegiatan mahasiswa, karena kalau saya pikir orang yang ikut kegiatan mahasiswa itu biasanya cenderung jarang belajar, ya kan? Nah, setelah ketemu jawabannya, ya sudah. Setelah ketemu jawabannya kita bisa menyimpulkan, kira-kira faktor apa saja yang bisa menyebabkan si A nilainya bagus dan mendapatkan nilai A semua, padahal si A rajin dalam kegiatan kemahasiswaan, yang mana biasanya orang yang aktif dalam kegiatan mahasiswa nilainya cenderung menurun, tetapi ini prestasinya justru semakin meningkat. Nah, ini nanti yang harus mahasiswa lakukan penelitian. Di slide selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan perbedaan metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Di sini ada pertanyaan, Amir sakit perut selama seminggu, ada tanda tanya. Kalau menggunakan non-ilmiah, berarti kan hanya menggunakan dugaan. Hanya menggunakan asumsi berdasarkan ya. Berdasarkan daripada pemikiran masing-masing individu. Nah, ini misalnya nih, Amir sakit perut selama seminggu. Ya sudah, tadi kan memberikan solusi, pergi aja ke dukun, melakukan penyembuhan. Oh, bisa jadi Amir kena guna-guna nih dari teman atau musuhnya yang tidak suka. Ini kan menggunakan pendekatan non-ilmiah, berdasarkan konsepnya masing-masing, berdasarkan pemikiran masing-masing. Tetapi bandingkan ketika kita menggunakan pendekatan ilmiah, kita cari data lapangannya. Kita cek dulu kemarin Amir makan apa. Jangan-jangan Amir makan sambal. Jangan-jangan makanan yang Amir makan itu sudah basi. Lalu kemudian solusinya apa? Solusi dokter karena menggunakan pendekatan ilmiah. Karena menggunakan pendekatan ilmiah, maka diperintahkan untuk periksa ke dokter, dites di laboratorium, kemudian melakukan pengobatan. Artinya setelah dites di laboratorium, keluar tuh hasilnya, oh ternyata keracunan misalnya, berarti nanti diberikan obat. Nah, jadi kesimpulannya adalah Amir keracunan. Jadi mahasiswa harus tahu ya pendekatan non ilmiah dan pendekatan ilmiah. Jadi itu perbedaannya. Sekarang saya akan lebih mengerucut lagi. Di sini, jadi perbedaannya bisa mahasiswa baca sendiri. Untuk pendekatan ilmiah, poin yang pertama yaitu melakukan perumusan masalah yang jelas dan spesifik. Yang kedua, masalah merupakan hal yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Yang ketiga, jawaban permasalahan didasarkan pada data. Yang keempat, proses pengumpulan dan analisis data serta pengambilan keputusan berdasarkan logika yang benar. Dan yang kelima, kesimpulan siap atau terbuka untuk diuji oleh orang lain. Artinya, walaupun kita sudah mendapatkan hasil dari penelitian kita menggunakan pendekatan ilmiah, berarti orang lain itu masih boleh untuk melakukan evaluasi terhadap hasil penelitian kita, atau mungkin mengomentari penelitian kita, memberikan kritik dan saran itu boleh menggunakan pendekatan ilmiah ya. Sedangkan untuk pendekatan non ilmiah, perumusan kabur dan abstrak karena disesuaikan dengan masing-masing pemikiran. Masalah tidak selalu diukur secara empiris dan dapat bersifat di sini tadi ya, berdasarkan pemikiran masing-masing. Jawaban tidak diperoleh dari hasil pengamatan data lapangan, ya hanya berdasarkan asumsi. Keputusan tidak didasarkan pada hasil pengumpulan dan analisis data secara logis. Ya gimana mau mengumpulkan data, wong berdasarkan dogmatis dan asumsi-asumsi yang mereka gunakan. Lanjut lagi, kesimpulan tidak dibuat untuk diuji ulang oleh orang lain. Artinya ya dia merasa apa yang saya ucapkan itu adalah yang benar, padahal justru para peneliti itu butuh yang namanya kritik dan saran, sehingga kritik dan saran yang membangun bisa menjadikan penelitian itu lebih kredibel lagi, lebih berbobot lagi nih hasilnya, sehingga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, itu tadi tentang penjelasan tentang pendekatan ilmiah dan non ilmiah. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada alur proses penelitian.
Jadi yang pertama yaitu melakukan perumusan masalah atau research problem. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa yang harus kita cari yaitu tentang perumusan masalah adalah tentang fenomena-fenomena apa yang terjadi saat ini. Seandainya mahasiswa ingin mencari judul yang baik karena saat ini sedang pandemi COVID-19, itu bisa dijadikan sebagai suatu rumusan masalah di mana kalau kita ingin meneliti tentang dunia perbankan, kita cek saja apakah benar efek dari pandemi ini menurunkan tingkat likuiditas perbankan. Nah, kalau memang ketika kita melihat datanya dan ternyata ditemukan benar, oh ya berarti ada masalah nih. Belum tentu, tapi kita bandingkan dengan bank-bank yang lain. Kalau misalkan di sana terjadi bank yang satu menurun likuiditasnya, sedangkan bank yang lain kok tidak, nah itu berarti ada masalah. Ada apa dengan bank tersebut kok bisa sampai menurun sedangkan bank yang lain naik? Nah, itu bisa nanti dicari masalah-masalahnya. Lalu yang selanjutnya yaitu pengumpulan data atau data collection. Jadi ketika kita ingin meneliti tentang contoh ya, impact daripada pandemi COVID-19 terhadap tingkat likuiditas suatu perbankan, maka kita harus mencari data-datanya nanti. Kita harus mencari data-datanya. Setelah data-data terkumpul, yang jelas disesuaikan dengan variabel yang akan kita pakai. Nah, variabel itu apa? Nanti akan dibahas pada pertemuan yang selanjutnya. Setelah data terkumpul dan dibuatkan tabulasinya, maka akan dianalisis. Dianalisis datanya. Namun, karena di sini tidak dijelaskan ini jenis penelitian kuantitatif atau kualitatif, maka saya hanya menjelaskan secara general ya. Yang tadi saya sebutkan contohnya merupakan penelitian kuantitatif di mana alat analisis yang digunakan itu bisa menggunakan regresi, korelasi, ataupun bisa menggunakan permodelan atau pendekatan daripada ekonometrika. Jadi nanti silahkan mahasiswa merujuk pada penelitian terdahulu kira-kira apa nih teknik analisis data yang digunakan. Kalau menggunakan kuesioner, angket, pengambilan data secara langsung, apa analisis data yang bisa digunakan? Ini nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir yaitu menafsirkan data. Jadi data setelah dianalisis itu diinterpretasikan. Sebenarnya masih ada satu lagi ya, ditarik kesimpulan dan kemudian um, kontribusi dari penelitian itu seperti apa. Jadi di sini setelah data dianalisis, kemudian data itu ditafsirkan. Kalau tadi saya contoh, kira-kira ada nggak nih impact daripada pandemi COVID-19 terhadap likuiditas perbankan? Ternyata setelah diolah, itu hasilnya adalah ada impact atau dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 terhadap tingkat likuiditas bank dan ternyata hasilnya signifikan. Nah, itu nanti bisa disimpulkan dan bisa diberikan rekomendasi ya kepada orang-orang yang membutuhkan tentang laporan hasil penelitian tersebut sehingga penelitian ini bisa bermanfaat. Jadi ini sebenarnya alur proses penelitian secara umum, tapi secara detailnya nanti akan dijelaskan perbedaan yang kuantitatif dan kualitatif. Oke, kita ke slide yang berikutnya. Tujuan penelitian di sini yaitu yang pasti adanya suatu penemuan. Penemuannya apa ya? Penemuan yang baru. Jangan nanti kita melakukan penelitian kok judulnya sama, data yang digunakan juga sama karena di sini datanya harus baru. Coba bayangkan kita meneliti judul faktor-faktor yang mempengaruhi X atau faktor-faktor yang mempengaruhi Y dari tahun sekian sampai tahun sekian itu sama persis. Ya nggak bisa dikatakan penelitian karena tidak ada penemuan. Yang dikatakan adanya penelitian berarti adanya penemuan yang baru atau keterbaruan dari hasil penelitian tersebut. Ya paling tidak datanya yang baru atau objeknya berbeda. Lah kalau sama semua itu namanya bukan penelitian, itu penyaduran ya. Atau bisa dikatakan plagiat ya, plagiarisme, plagiat. Lalu yang selanjutnya tujuan dari penelitian yaitu melakukan pembuktian. Seperti tadi, kalau kita menggunakan metode non-ilmiah, bagaimana cara membuktikannya? Yuk berdasarkan asumsi. Tapi kalau kita menggunakan metode
Ilmiah berarti kita pembuktiannya melalui data-data tersebut yang kemudian kita olah seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Jadi untuk membuktikan keraguan-raguan dari data itu ya kita uji menggunakan berbagai macam teknik yang pasti antara kuantitatif dan kualitatif pasti berbeda dalam pengolahan datanya. Lalu tujuan yang ketiga yaitu pengembangan, ya, develop ya. Jadi nanti akan ada penelitian yang namanya R&D, Research and Development. Jadi nanti akan ada pengembangan. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Contohnya pada penelitian sebelumnya variabel yang digunakan adalah X-nya 3, Y-nya 1. Kebetulan saya juga ingin meneliti dengan menggunakan judul yang sama, saya tambahkan satu variabel atau dua variabel dengan menggunakan model yang berbeda itu bisa dikatakan dengan pengembangan. Walaupun Y-nya sama, X-nya ada yang sama 3, tetapi saya tambahkan 2 lagi, atau ada 2 data yang baru dan tahunnya juga baru, terus objek penelitiannya juga berbeda. Nah, itu berarti ada pengembangan di sana. Ada pengembangan di sana ditambah lagi dengan menggunakan permodelan yang baru atau teknik analisis data yang baru. Berarti nanti di sana ada pengembangan. Ya, jadi memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kegunaan penelitian yaitu untuk memahami, untuk memecahkan dan untuk mengantisipasi, ya, daripada permasalahan yang timbul. Makanya di awal tadi, ketika kita sudah mengetahui adanya suatu masalah, ya kita pahami dulu masalahnya. Kita pahami dulu masalahnya, kemudian kita pecahkan menggunakan metode ilmiah. Setelah mengetahui jawabannya, kita bisa untuk mengantisipasi untuk kemudian hari. Kenapa? Ya karena kita sudah belajar dari masalah tersebut, kita teliti, sudah mendapatkan hasilnya, maka kita akan terapkan pada periode berikutnya supaya masalah ini tidak terjadi kembali di kemudian hari. Jadi tujuan penelitian untuk itu ya. Intinya adalah bagaimana cara menangani masalah-masalah yang timbul itu supaya masalah itu tidak selalu berulang kembali, tidak selalu muncul kembali gitu. Jadi ini kegunaan daripada penelitian. Lanjut, ada fungsi penelitian. Di sini fungsi penelitian yaitu menemukan suatu pengetahuan yang baru. Jadi sudah dijelaskan tadi bahwa yang namanya penelitian itu harus ada keterbaruan. Kalau bahasa ilmiahnya itu novelty. Jadi harus punya novelty ini. Jadi besok kalau mahasiswa mau cari judul itu jangan asal mencari judul, jangan hanya asal senang, tapi juga harus dicari novelty-nya. Jadi menemukan suatu pengetahuan yang baru karena adanya suatu keterbaruan. Yang kedua, menguji kembali pengetahuan atau hasil penelitian yang ditemukan sebelumnya. Mengadakan verifikasi artinya ini tadi yang juga sudah saya jelaskan. Misalkan penelitian terdahulu menggunakan 3X dan 1Y. Saya juga ingin meneliti dengan tema yang sama, dengan Y yang sama, tapi saya tambahkan X-nya menjadi 5. Nah ini. Jadi menguji kembali apakah benar setelah itu range datanya misalnya diambil terakhir tahun 2018. Kemudian saya uji kembali di tahun 2020. Kemudian hasilnya berbeda. Nah, ini digunakan untuk menguji kembali, memverifikasi kembali apakah tetap masih sama hasilnya, ternyata berbeda. Nah, dari hasil yang berbeda itu bisa kita ambil kesimpulan mengapa hal tersebut bisa terjadi dan disesuaikan dengan teori dasarnya. Jadi jangan lupa ingat tentang teori yang mendasarinya. Oke. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan atau hasil penelitian yang telah teruji kebenarannya tadi sama seperti ini. Jadi sudah ada penelitian terdahulu kemudian kita kembangkan. Namanya research and development ya. Atau mungkin kita ya intinya mengembangkan ya. Tidak ada sama variabel X dan Y sama tetapi ada penambahan di sana dan ada penggunaan model yang terbaru. Makanya adanya pengembangan pengetahuan. Jangan nanti di sini penelitian sebelumnya 3X 1Y menggunakan regresi berganda kok saya tetap sama, itu berarti tidak ada pembaruan. Tapi ketika saya tambahkan variabel X-nya menjadi 5, Y-nya 1, kemudian saya menggunakan permodelan misalnya panel data ataupun OLS, ordinary least square, ataupun menggunakan error correction model dan lain sebagainya, berarti nanti ini ya
mengembangkan pengetahuan yang tadinya hanya menggunakan regresi biasa dikembangkan dengan permodelan ekonometrika. Oke, saya back dulu karena terpencet. Yang keempat, mencari hubungan antara pengetahuan yang baru ditemukan dengan pengetahuan yang lain. Jadi nanti setelah ditemukan setelah ditemukan hasil penelitian kita, maka nih dicari hubungan pengetahuan yang baru ditemukan dengan pengetahuan yang lain. Artinya kita membandingkan dengan penelitian yang terdahulu. Misalkan kok ada perbedaan, nah itu kita jelaskan di sana. Bedanya di mana, kok bisa terjadi perbedaan. Padahal faktor atau variabel yang digunakan itu sama, tetapi memang perbedaan datanya adalah dari waktu pengambilannya. Dan bisa jadi teknik analisisnya juga berbeda, makanya akan menghasilkan sesuatu hasil temuan yang berbeda. Makanya di sini ya, seperti itu penjelasannya. Yang kelima, mengadakan ramalan, ya forecasting atau prediksi dengan ditemukan hubungan sebab akibat dengan pengetahuan-pengetahuan yang mendahuluinya. Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa contoh, saya ingin meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat likuiditas suatu bank. Ternyata yang dipakai penelitian terdahulu itu adalah 3X. Y-nya pasti likuiditas. Nah, pada penelitian tahun 2020 saya tambahkan dengan menggunakan faktor yang lain. Nah, setelah ketemu itu nanti seperti ini ya, diterjemahkan dan dihubungkan dengan penelitian terdahulu dan kemudian ini kita bisa lakukan forecasting atau peramalan dari hasil penelitian tersebut. Bisa jadi nanti kita menggunakan permodelan ekonometrika yang mana hal tersebut bisa digunakan untuk melakukan sebuah peramalan. Sehingga seperti yang tadi saya katakan, kesalahan yang sama tidak akan terjadi di periode berikutnya. Lanjut, di sini ada penelitian dan ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya sih ya ini sudah di atas tadi ya, bahwa yang namanya penelitian itu ini paradigma penelitian ya, bahwa paradigma penelitian itu adalah seperangkat keyakinan mendasar yang memandu tindakan-tindakan kita baik kegiatan keseharian maupun dalam penyelidikan. Di sini a set of assumption atau serangkaian asumsi. Sedangkan yang kedua yaitu belief, asumsi yang dianggap benar. Jadi ini paradigma penelitian. Sedangkan ilmu pengetahuan itu nanti sifatnya ada banyak banget. Ada positivisme, ada positivisme yang kemudian disebut sebagai classical paradigma atau konvensional paradigma, dan ada critical theory atau realism dan konstruktivisme, dan akan dijelaskan satu persatu pada slide berikutnya. Nah, ini paradigma ilmu pengetahuan terkait dengan positivisme dan positivisme. Di sini pengertiannya atau penjelasannya menempatkan ilmu sosial seperti ilmu-ilmu alam, yaitu suatu metode yang terorganisir untuk mengkombinasikan deduktif logik dengan pengamatan empiris guna secara probabilistik menemukan atau memperoleh konfirmasi tentang hukum sebab akibat yang bisa digunakan untuk memprediksi pola-pola umum gejala sosial tertentu. Jadi menurut positivisme dan positivisme itu merupakan ya deduktif logik. Jadi secara umum. Jadi mengamati kegiatan secara umum yang mana nanti di sini bisa digunakan untuk memprediksi pola-pola umum gejala sosial tertentu. Jadi sifatnya masih umum. Sifatnya masih umum untuk paradigma ilmu pengetahuan yang positivisme dan positivisme. Yang nomor 2, paradigma konstruktivisme atau interpretatif. Memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap social meaningful action melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial dalam setting kehidupan sehari-hari yang wajar atau alamiah, agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka. Jadi ketika sudah menggunakan paradigma konstruktivisme, kita sudah membangun sebuah konstruk ya. Mengkonstruk berarti ada yang dibangun, ada yang sedang kita bangun pola pikirnya, sehingga di sini penelitiannya sudah melakukan penelitian yang lebih rinci lagi dengan melakukan pengamatan langsung. Jadi ketika positivisme itu mengambil secara general, ketika konstruktivisme itu sudah mulai melakukan pengamatan langsung. Dan yang ketiga yaitu tentang critical theory. Ini biasanya terjadi karena antara teori dengan yang ada di lapangan itu sudah tidak berlaku lagi. Itu biasanya seperti itu, tapi kita coba baca dulu. Baca dulu tentang penjelasannya.
mentakrifkan ilmu sosial sebagai suatu proses yang secara kritis berusaha mengungkap the real structure di balik ilusi false need yang ditempatkan dunia materi dengan tujuan membantu membentuk kesadaran sosial agar memperbaiki dan mengubah kondisi kehidupan. Jadi memang ada beberapa golongan yang termasuk ke dalam ini critical theory. Jadi banyak sekali ahli-ahli ekonomi itu banyak yang mencoba melakukan kritik terhadap teori-teori ekonomi mulai dari zaman neoklasik, klasik sampai ya sampai yang sekarang ya, sampai yang sekarang. Jadi banyak sekali memang beberapa teori yang dikritik karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman seperti yang sekarang ini terjadi. Jadi itu terkait dengan paradigma ilmu pengetahuan. Oke, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Inti daripada pengantar mata kuliah metode penelitian adalah supaya mahasiswa terbuka bahwa untuk mencari judul itu didasarkan dari permasalahan, bukan berdasarkan like and dislike, atau saya suka kuantitatif dan saya suka kualitatif, atau banyak penelitian terdahulu yang beredar di internet dan kalian hanya mengambil judulnya saja tanpa memahami esensi, ada permasalahan apa, ada urgensi apa sehingga saya ingin meneliti. Jadi kesimpulannya adalah untuk melakukan suatu penelitian silahkan dilihat permasalahan atau urgensi yang ada. Jadi kita bisa melihat fenomena-fenomena terbaru yang sedang terjadi saat ini untuk dijadikan sebagai suatu landasan dalam menentukan sebuah penelitian. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.